Alkitab kita dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Tetapi yang kita baca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sudah ketemu, katakan haleluya. Mari saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama, tentunya dengan tidak berlomba, karena kita tidak sedang berlomba. 2, 3, ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca di dalam bahasa Batak. Dungi laor ruar ma ibana tudalani, Roma sahalak merlojong, laos mersinggang ma manukun ibana. O guru, nadinggan roha, dia dosi patu pauku, asa hutean hanguluan na saliling lilingna. Alai didok Yesus matu ibana, buasa didok ho ahun nadinggan roha, dukon ni sasada debata. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya di dalam kehidupan kita ini pernah memberikan sanjungan, pernah memberikan pujian kepada orang lain. Puji Tuhan. Coba seberapa banyak di antara kita yang sudah pernah memberikan pujian? Bah, ini sawotik do. Tapi udoko setiap kita pernah memberikan pujian. Mungkin rana ragu dotir Bang Namaila. Saya yakin saudaraku, kita seringkali memberikan pujian kepada seseorang. Kita sebagai ayah memberikan pujian kepada anak kita. Demikian juga istri memberikan pujian kepada anaknya. Suami memberikan pujian kepada istri dan juga sebaliknya, istri memberikan pujian kepada suaminya. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang pimpinan dan juga kepada bawahan, tentunya juga kita pernah memberikan pujian kepada bawahan kita. Dan kita sebagai bawahan juga pernah menyanjung, memberikan pujian kepada pimpinan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang memberikan pujian kepada orang lain, tentunya didasarkan kepada berbagai motivasi, berbagai alasan. Ada orang memberikan sanjungan, memberikan pujian kepada orang lain karena ada sesuatu yang ingin dia dapatkan dari orang tersebut. Itu sebabnya ada istilah, ada udang di balik batu. Dia sanjung pimpinannya, dia sanjung bawahannya, dia puji istrinya, dia puji anak-anaknya, dia puji suaminya atau bapaknya, karena ada sesuatu yang mau dia dapatkan dari orang yang dia puji tersebut. Dan biasanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal-hal seperti ini berbahaya. Kalau kita puji seseorang, ada motivasi yang tidak baik dalam diri kita. Ada udang di balik batu memuji orang tersebut. Sekali lagi, ini berbahaya Bapak Ibu. Bisa berbahaya kepada orang yang kita puji, dan bisa juga berbahaya kepada kita sebagai yang memuji. Jadi bukan hanya kepada orang yang kita puji tersebut,
Tetapi kepada kita pun akan ada bahayanya. Ada juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang mengatakan engkau baik, dia memberikan pujian karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Supaya ketika saya memuji dia, maka dia pun memuji saya. Ada orang seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kita selalu memberikan pujian-pujian kepada orang. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya kita juga dipuji. Ya, ada orang seperti itu. Tetapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang memuji seseorang yang memang dengan tulus, dengan ikhlas, puji Tuhan. Dan tentunya ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. Kita memuji seseorang bukan karena ada maksud lain, bukan ada motivasi lain, bukan karena ada udang di balik batu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan kecenderungan orang seperti itu biasanya, walaupun orang yang dipuji itu sesungguhnya tidak baik, tidak layak untuk dipuji. Tetapi oleh karena ada sesuatu yang mau dia ambil, ada motivasi dia memuji, maka walaupun orang tersebut sesungguhnya tidak layak untuk menerima pujian, kita akan puji terus. Kita akan puji dia, oh dia baik loh. Dia kemarin kasih uang segepok kepada saya. Padahal Bapak Ibu tidak tahu apa maksud dan tujuannya memberikan uang tersebut. Kembali lagi saya ingatkan di masa-masa kampanye. Di masa-masa kampanye Bapak Ibu hampir tidak kita temukan orang-orang yang tidak baik. Yang tadinya pelit tetapi menjelang kampanye, seberapapun dihabiskan. Dan kita katakan dia itu baik, oh Bapak itu baik. Tetapi kita tidak tahu apa di balik itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang datang kepada Yesus ini juga memberikan sanjungan, memberikan pujian kepada Tuhan Yesus. Dan saya katakan Bapak Ibu bahwa orang ini luar biasa. Pria yang datang kepada Tuhan Yesus ini adalah pria yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya saudaraku, ketika kita menemukan orang seperti ini, pasti kita kagumi. Ya. Dikatakan kebenaran firman Tuhan, kalau kita baca misalnya dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 26. Dikatakan pria ini adalah orang muda yang kaya. Namorajong, ido bolo didokon Alkitab bahasa Batak, Bibil. Namorajong. Pria ini luar biasa. Orang muda dan dia kaya raya. Bahkan dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 18 sampai 27 dikatakan seorang pemimpin. Dia sudah kaya, seorang muda, dan juga sebagai seorang pemimpin. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin bukan hal yang biasa-biasa saja. Bukan gampang diraih. Berbagai upaya dia lakukan. Tentunya juga membutuhkan yang namanya skill, yang membutuhkan yang namanya kepintaran. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang konteks kepemimpinan di dalam Alkitab, mereka yang masuk dalam kategori sebagai seorang pemimpin di dalam Alkitab bukan orang-orang sembarangan. Lihat Rasul Paulus Bapak Ibu. Rasul Paulus bukan orang sembarangan. Dia cerdasnya luar biasa. Sehingga saya pun mengerti bahwa pria ini luar biasa. Bukan saja karena dia kaya raya. Bukan saja karena dia masih muda. Tetapi juga dia digolongkan sebagai seorang pemimpin. Luar biasa pemuda ini. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya percaya masing-masing kita, apalagi kita seorang tua, orang tua, pasti mengimpikan pria seperti ini yang menjadi menantu kita.
Bahkan selain itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat tadi di dalam ayat 19 sampai 20 di dalam perikop pembacaan kita itu, boleh saya katakan bahwa pria ini memiliki kerohanian yang begitu luar biasa. Tuhan katakan kepada dia, lakukan perintah-perintah Tuhan. Dan dia merespon bahwa itu semua sudah saya lakukan. Hadorang di maetek dope. Selagi masih kecil, firman Tuhan sudah saya lakukan. Seberapa banyak anak-anak kami muda-mudi yang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan semenjak kecil, semenjak remaja, semenjak hidupmu saat ini. Ataukah muda-mudi ini berkata, ngapain saya belajar akan kebenaran firman Tuhan? Nanti sesudah saya berkeluarga. Begitu bertemu sesudah berkeluarga ditagih. Oh, nanti sesudah saya punya anak. Lalu ditagih lagi. Nanti sesudah saya punya cucu. Begitu dan begitu terus. Tetapi pria yang luar biasa ini, dia bukan saja mengisi dirinya dari segi hal-hal lahiriah, tetapi juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca demikian jelas di dalam kebenaran firman Tuhan itu, dikatakan dia menuruti. Dia paham betul akan firman Tuhan, akan apa yang dicatatkan di dalam Alkitab ini. Dia datang kepada Tuhan Yesus, memberikan sanjungan kepada Tuhan Yesus, dan sanjungannya itu luar biasa, pujiannya itu luar biasa. Dikatakan di situ guru yang baik. Sebenarnya kalau ada jabatan ataupun titel guru yang dikatakan guru, walaupun tidak ada embel-embelnya di belakang, misalnya baik tadi, yang namanya guru sudah menjadi baik sesungguhnya. Itu sebabnya di mana-mana guru itu menjadi teladan. Ya, lihatlah di sekolah-sekolah, guru itu menjadi teladan. Tetapi ada sanjungan, ada pujian yang dinaikkan oleh pemuda ini, oleh pria ini kepada Yesus. Artinya dia memandang guru Yesus bukan hanya sekedar guru saja, tetapi guru di atas guru itu, yaitu guru yang baik. Ini luar biasa sanjungan yang disampaikan oleh pria ini. Bapak Ibu, dalam konteks pembacaan kebenaran firman Tuhan ini kita akan bagi dalam dua judul yang besar. Hari ini kita akan belajar judulnya ataupun temanya, yaitu mengapa kau katakan aku baik. Mengapa kau katakan aku baik. Dan yang kedua, tema yang besarnya juga hubungan antara kebaikan dengan keselamatan. Apakah ada hubungan antara kebaikan dengan keselamatan di dalam Alkitab? Nah, sekilas Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pria ini mengatakan guru yang baik, sekilas tidak ada yang salah di situ Bapak Ibu. Kalimat yang disampaikan oleh pria ini betul adanya, guru yang baik. Tidak ada yang salah sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan guru yang baik juga yang disampaikan oleh pria ini kepada Yesus, boleh kita katakan kurang tepat. Kenapa? Karena dia memandang Yesus hanya sebagai guru saja. Ya, pria ini yang datang berlari-lari kepada Yesus dan dia katakan guru yang baik, dia hanya memandang Yesus hanya sekelas guru. Sampai di sini mengerti maksud saya? Boleh mengerti, katakan begini. Haleluya. Memang benar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
bahwa Yesus adalah guru yang baik. Tetapi dalam konsep pemahaman daripada pria ini, tidak lebih daripada itu, bahwa Yesus di mata dia adalah hanya sebagai seorang guru. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus di mata pemuda ini tidak ada perbedaannya dengan guru-guru yang lain. Hanya sekedar sebagai guru moral, pengajar kebaikan, pengajar moralitas. Hanya sampai di situ. Itu yang bisa dia lihat. Hanya sisi itu yang bisa dia lihat dari pribadi Yesus. Dia tidak bisa melihat sisi yang lain, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa sisi yang lain itu? Itu nanti akan kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan guru yang baik. Saya katakan tadi, ketika seseorang memberikan pujian kepada orang lain, ada berbagai motivasi. Apa yang menjadi motivasi daripada pria ini sampai dia mengatakan guru yang baik, menempatkan Yesus bukan hanya sekedar guru, tetapi guru yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa pria ini memberikan pujian tidak demikian tulusnya. Dia tidak demikian tulus memberikan pujian kepada Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, di ayat 22 dikatakan seperti ini. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Dengar baik Bapak Ibu. Ketika seseorang memberikan pujian kepada orang lain, ketika suamimu memuji engkau, ketika istrimu memuji engkau, ketika engkau memuji anak-anakmu, ketika anak-anak memuji engkau, ketika engkau memuji pimpinanmu, ketika pimpinanmu memuji engkau, tidak didasarkan kepada yang namanya ketulusan, ada udang di balik batu, ada maksud di balik daripada pujian tersebut, maka pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia akan kecewa. Puji Tuhan, dia akan kecewa Bapak Ibu. Jadi kalau engkau puji suamimu, pujilah dengan ketulusan, haleluya. Kalau engkau memuji istrimu, pujilah dengan ketulusan. Walaupun dalam pandanganmu istrimu itu mungkin seperti dalam pandanganmu, tetapi ketika engkau puji dia dengan ketulusan tadi Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah kecewa. Demikian juga sebaliknya. Pria ini memberikan sanjungan kepada Yesus. Pria ini memberikan pujian kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya dia kecewa. Baholan di dokter Tuhan Yesus do dual may akka harta miliar tua kena pugus. Kecewa mana? Dang toho ape jol mana burju ibana. Dang toho ape guru na burju ibana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66, coba dibaca ayat 66 saja. Yohanes 6 ayat 66, coba dibaca. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka katakan perkataan ini keras. Mereka kecewa kepada Tuhan. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan yang sudah mereka ikuti. Tetapi pada akhirnya mereka kecewa. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pemuda ini, orang kaya ini menyanjung memberikan pujian kepada Tuhan, guru yang baik. Lalu kita lihat di situ reaksi daripada Yesus. Mengapa kau katakan aku baik? Boasa di dokho ahuna dengan roha. Boasa di dokho ahuna dengan roha. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita dipuji istri, ketika kita dipuji suami siapapun,
mungkin saja kita berkata, kenapa kau katakan saya baik? Buasa di doko kau jol mana burju. Yesus pun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus memberikan reaksi atas sanjungan, atas pujian yang disampaikan oleh orang kaya ini. Yesus katakan, mengapa kau katakan aku baik? Bapak Ibu, banyak orang yang keliru tentang reaksi daripada Yesus ini, ditambah lagi dengan kalimat yang ada di depan daripada pertanyaan Yesus tersebut. Kan dikatakan di situ, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Banyak orang yang keliru, saudaraku, memahami akan perkataan daripada Yesus ini. Ada yang mengatakan seperti ini, Yesus menolak dirinya orang baik. Jadi ketika Yesus mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Yesus menolak dirinya disebut orang baik, pribadi yang baik. Ini pemahaman yang pertama yang keliru, yang kita lihat, yang bisa kita lihat dari berbagai pengajaran-pengajaran Bapak Ibu. Kalau Yesus menolak dirinya disebut sebagai orang baik, pribadi yang baik, berarti Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kata lain, bahwa dia adalah pribadi yang jahat. Karena hanya ada dua Bapak Ibu, yang baik dan yang jahat. Kalau Yesus tidak mau menerima dirinya sebagai orang baik, berarti tidak baik. Dan hanya dua yang ada, benar atau tidak benar, betul? Baik dan tidak baik, betul? Hanya itu saja Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu setengah baik, setengah tidak baik. Setengah benar, setengah tidak benar. Tidak ada itu. Jadi kalau baik ya baik. Kalau tidak baik, tidak baik. Kalau benar, benar. Kalau tidak benar, tidak benar. Tidak ada setengah-setengah. Tidak ada abu-abu sesungguhnya saudara. Kecuali kalau dalam ujian. Molonilian ujian soal tu siswa misalnya esai. Sebagai guru Tuhan, bebodo binain nilainya kecuali di dalam ujian. Di dalam ujian bisa-bisa saja setengah benar, setengah salah. Ini pemahaman yang keliru Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, kalau Yesus mengatakan tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Yesus katakan kepada pemuda ini, pemuda itu katakan guru yang baik. Lalu Yesus mengatakan tak satu pun yang baik selain Allah. Nah pemahaman yang keliru tadi berkata, berarti Yesus sedang menolak dirinya sebagai Allah. Hei pemuda, hei orang kaya, engkau katakan saya baik, tetapi saya berkata bahwa hanya Allah saja yang baik. Dalam pemahaman yang keliru tadi, mereka tegaskan bahwa sesungguhnya Yesus menolak bahwa dirinya disebut Allah. Nah, apakah benar demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Mari kita perhatikan secara baik-baik. Ketika orang kaya ini, pemimpin atau pemuda ini datang kepada Yesus, berlari-lari menanyakan tentang kerajaan surga. Dalam pandangan dia, dalam pemahaman dia, Yesus hanyalah sebatas, yaitu sebatas guru. Hanya sebatas itu dia pahami. Dia tidak mampu melihat sisi lain daripada pribadi Yesus itu sendiri. Halo, mengerti maksud saya? Puji Tuhan. Sehingga nanti kita memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Respon Tuhan Yesus, mengapa engkau katakan aku baik? Karena orang kaya ini memandang Yesus hanya dalam satu sisi saja, hanya sebagai guru, hanya sebagai pengajar moral, tidak lain daripada itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga Yesus mempertanyakan hal itu kembali. Mengapa kau katakan aku baik? Dengan berbalik bertanya kepada pemuda itu, Yesus ingin menegaskan apa sebenarnya implikasinya, apa sebenarnya dampaknya ketika pria itu mengatakan guru yang baik. Mengapa engkau katakan aku baik? Yesus sebenarnya ingin katakan seperti ini. Kamu kan katakan aku baik. Kamu tahu nggak apa nanti dampaknya kalau kamu katakan aku baik? Kamu tahu nggak implikasinya kalau kamu katakan aku baik? Apa nanti dampaknya? Apa implikasinya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pria ini tidak mengerti apa yang dia sampaikan ketika dia mengatakan guru yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konsep orang kaya ini berbicara tentang kebaikan, itu konsepnya didasarkan kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tadi sudah memahami, sudah mengerti bahwa apa yang dia lakukan, dia sudah baik, dikatakan menuruti perintah Tuhan. Bahkan tidak ada satupun yang tidak dia lakukan. Menurut dia adalah itu menjadi sesuatu yang baik, sehingga itu menjadi ukuran dia. Dan itulah yang menjadi ukuran juga yang dia pakai kepada Yesus. Kebaikan dirinya sendiri menurut dia. Tetapi berbeda dengan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dengan pemahaman yang ada di dalam diri daripada pria ini. Yesus mengatakan bahwa sumber kebaikan satu-satunya adalah Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Allah adalah satu-satunya kebenaran. Allah adalah satu-satunya kebaikan. Bahkan pada sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak ada satupun yang baik. Manusia tidak ada satupun yang benar. Dan itulah yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kita tidak ada yang benar. Tetapi laki-laki ini, pria ini mencoba memahami, mengambil sebuah konsep kebaikan dari dirinya sendiri. Tetapi Yesus memperjelas, hanya Allah yang baik. Saudaraku, ini luar biasa, saudara. Ketika Yesus mengatakan hanya Allah yang baik, sementara pria ini mengatakan guru yang baik. Hei orang kaya, hei pria, hei pemimpin, apakah engkau mengerti akan apa yang engkau katakan? Ketika engkau katakan aku adalah guru yang baik, sesungguhnya pemahaman yang lebih daripada itu. Karena dia katakan tadi hanya Allah yang baik. Yesus sesungguhnya tidak mengajarkan kepada pria ini, atau dalam konteks ini Yesus menolak bahwa dia bukan Allah. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, Yesus mencoba menjelaskan sedemikian rupa. Kalau engkau katakan aku guru yang baik, dan saya katakan konsep kebaikan itu adalah Allah, berarti yang berbicara, yang engkau katakan sebagai guru yang baik itu adalah sesungguhnya Allah yang menjadi standar kebaikan itu. Puji Tuhan. Mengapa engkau katakan aku baik? Pria ini tidak memahami. Dia hanya pahami, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Yesus hanya sebatas guru, tidak lebih daripada yang lain. Sehingga kecewa Matomi Bana. Itu sebabnya saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita salah motivasi memberikan pujian kepada orang lain, kita pasti kecewa. Sama dengan pria ini.
Dia buat pujian kepada Tuhan Yesus, guru yang baik. Dengan harapan apa? Dengan harapan ada imbalan. Minimal Yesus menyanjung dia. Minimal Yesus mengatakan kepada dia, engkau juga baik. Tetapi malah Yesus berkata, hanya Allah saja yang baik, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kamu katakan aku baik? Bukan kita juga sering mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik pada saya. Tuhan itu baik pada keluarga saya. Tetapi hari ini Yesus berkata kepada kita Bapak Ibu, mengapa kamu katakan aku baik? Mengapa jemaat gereja Pentakosta mengatakan Yesus itu baik? Apakah karena hidup kita sudah ditolong oleh Tuhan? Apakah hanya sekedar kita mau meminta, kita mau menerima pujian daripada Tuhan bahwa kita juga adalah pribadi yang baik? Bahwa apakah hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ketika sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan, sehingga kita katakan engkau baik Tuhan, engkau baik Tuhan. Ketika Yesus katakan kepada pemuda ini, jual hartamu, bagi-bagi kepada orang miskin, lalu engkau datang kepada saya. Karena motivasi daripada pria ini salah, karena konsepnya sudah salah, memahami tentang kebaikan Tuhan, sehingga dia kecewa. Saudaraku, kalau kita menganggap baik seseorang, saya percaya apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan orang tersebut akan kita lakukan, puji Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan angkat tangan. Kalau orang tuamu engkau pandang baik dan dia berkata sesuatu kepadamu, engkau pasti mengikuti, engkau pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuamu. Tetapi oleh karena kita memandang, oleh karena kita, kebaikan kita kepada orang tua kita, pujian kita kepada orang tua kita hanya sekedar basa-basi saja, hanya sekedar ada udang di balik batu. Begitu orang tua kita memberikan perintah kepada kita, kita langsung kecewa. Saya tidak menyangka papa saya seperti ini. Saya tidak menyangka mama saya seperti ini. Saya tidak menyangka pimpinan saya seperti ini. Saya tidak menyangka dan menyangka. Banyak juga orang-orang percaya seperti itu Bapak Ibu. Sampai saat ini doa yang terbesar dari dalam diri saya adalah bagaimana Tuhan memulihkan kondisi orang tua saya. Doa terbesar saya untuk saat ini. Apakah saya akan katakan Tuhan engkau baik walaupun kondisi orang tua saya masih seperti ini? Atau mungkin lebih daripada itu Bapak Ibu? Tuhan, apakah akan saya katakan Tuhan engkau baik? Mengapa engkau katakan aku baik? Apakah karena Tuhan sudah menolong engkau? Apakah karena Tuhan sudah memberikan pekerjaan kepadamu? Apakah karena Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakitmu? Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau minta sesuatu kepada Tuhan, doamu belum dijawab oleh Tuhan, apakah engkau sanggup berkata, Tuhan engkau baik? Walaupun sakit penyakitku tidak disembuhkan, Tuhan engkau baik. Mangna langsung menibil dohita. Adang tohobion. Saudaraku, kalau saya melihat kondisi mama saya menangis di dalam hati. Menangis di dalam hati. Gak bisa tertinggalkan sebenarnya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus bertanya kepada kita saat ini, mengapa engkau katakan aku baik? Renungkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita tidak mempunyai konsep yang salah tentang Tuhan yang kita sembah, puji Tuhan. Dalam situasi dan kondisi pun, dia tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, dia adalah tetap pribadi yang baik.
Sehingga kalau engkau punya keyakinan bahwa dia adalah pribadi yang baik, engkau tidak akan pernah kecewa. Puji Tuhan. Itu sebabnya ada pujian, katakan, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya, saudara. Apakah kebaikan yang engkau berikan kepada Tuhan, kepada Yesus, sudah pada tempatnya? Pengagungan kepada Dia, pujian kepada Dia, sanjungan kepada Dia sudah pada tempatnya? Atau malah seperti pria yang kaya ini, dia katakan Yesus baik, tetapi pada akhirnya dia kecewa. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa, katakan sekali lagi apa tujuan? Bapa yang dikasihi Tuhan, apapun kondisimu, apapun keadaanmu saat ini, seperti apapun hancurnya hidupmu saat ini, ingat, ada satu pribadi yang baik, yang tidak bisa digoncang apa-apapun, yang bisa dirubah oleh apapun. Itulah yang harus engkau pegang di dalam kehidupan. Sesulit apapun keadaanmu saat ini, pandang Dia yang baik itu. Jangan pandang yang lain. Dia tidak pernah mengecewakan engkau. Kalau engkau kecewa saat ini, mungkin engkau salah menilai. Engkau salah menilai kebaikannya, sehingga engkau kecewa. Sama seperti pria ini, dia kecewa, lalu meninggalkan Yesus, lalu tidak percaya kepada Yesus. Kita angkat kembali pujian ini, karena Dia adalah Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Tuhan yang baik, yang akan menyelamatkan hidupmu. Terima kasih Tuhan.